Misalnya tadi saya contohkan, seseorang yang berprofesi menjadi seorang YouTuber dengan penghasilan per bulan 20 juta, pengeluaran per bulan 5 juta, sisa dari penghasilan ada 15 juta, maka dari 15 juta tersebut dikali 2,5%. Zuharuddinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zuharuddinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Allah ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Unas Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai zakat profesi. Ini merupakan respon dari pertanyaan seorang komentator di video saya sebelumnya, di mana yang bersangkutan meminta untuk dijelaskan mengenai perhitungan zakat profesi. Permasalahan zakat profesi adalah masuk di dalam masalah fikih kontemporer. Apa maksudnya? Bahwa memang baik di dalam Al-Quran atau hadis, tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan secara tegas tentang masalah zakat profesi. Bahkan di dalam kitab-kitab literatur fikih 4 madhab juga tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai zakat profesi. Sehingga ini mendorong kepada para ulama-ulama kontemporer untuk beristihad mengenai zakat profesi itu sendiri. Karena ini merupakan hasil istihad, maka para ulama ada perbedaan pendapat mengenai hukum zakat profesi. Bila mana melihat pada ayat-ayat umum yang menjelaskan tentang zakat, maka bisa diambil kesimpulan bahwa zakat profesi itu wajib. Dan pendapat ini dipakai oleh ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Adapun bila mana melihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang zakat, secara tekstual tidak ada yang menjelaskan tentang zakat profesi, sehingga hukum zakat profesi tidak wajib. Dan ini dipegang oleh ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Terlepas dari perbedaan dua pendapat tadi, kita tahu bahwa konsep Islam pada dasarnya, termasuk di dalamnya adalah zakat profesi, bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat Islam pada umumnya. Di samping itu, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Sehingga seandainya kita mengikuti pendapat yang mewajibkan zakat profesi, itu merupakan sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena kita tahu di era sekarang ini banyak sekali orang yang berprofesi tertentu, misalnya seorang bankir, seorang artis, seorang pengacara, bahkan seorang YouTuber, bisa penghasilan puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Sehingga bila mana kita mengikuti ulama yang mewajibkan zakat profesi, itu adalah suatu kewajaran. Namun bila mana kita mengikuti pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi, bukan berarti kita enggan untuk memberikan sebagian harta kita untuk mereka orang-orang yang membutuhkan. Dengan tujuan tadi, bagaimana konsep Islam itu bisa terwujud, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat manusia dan juga mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, berapa nisabnya zakat profesi? Mengenai nisab zakat profesi, para ulama juga berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan
zakat profesi dikiaskan atau disamakan dengan zakatnya pertanian. Pendapat yang lain mengatakan zakat profesi disamakan dengan zakatnya perdagangan. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk lebih jelasnya, mari kita hitung bersama biar langsung bisa dipahami. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa nisabnya zakat profesi itu ada kalanya dikiaskan atau disamakan dengan nisabnya zakat pertanian, atau dikiaskan atau disamakan dengan nisabnya zakat perdagangan. Mari kita lihat perhitungannya. Nisabnya zakat profesi bila mana kita kiaskan dengan nisabnya zakat pertanian, perhitungannya demikian. Nisabnya zakat pertanian di dalam kitab-kitab klasik disebutkan 5 wasak. 5 wasak ini kalau kita konversikan ke dalam ukuran kilogram, ukurannya adalah 653 kilogram, atau ada yang mengatakan 815, karena memang ukuran Arab dikonversikan menjadi kilogram itu memang ada perbedaan. 653 kilogram beras, ini kan beras ya, ini juga sama beras. Lah setelah kita tahu bahwa nisabnya zakat pertanian adalah 653 kilogram beras, seandainya 1 kilogram beras kita hargai misalnya 10.000, maka 653 kilogram beras berarti kan 6.530.000 rupiah. Nah inilah nisabnya zakat profesi bila mana disamakan dengan nisabnya zakat pertanian. Lah perhitungannya bagaimana? Coba kita hitung ya. Misalnya begini, ada seorang yang berprofesi menjadi seorang YouTuber dengan penghasilan per bulan itu 20 juta misalnya. Penghasilan per bulan 20 juta per bulan ini ya, 20 juta. Lah pengeluarannya diambil secara global per bulan sama sebesar misalnya 5 juta. Sehingga kemudian di sini ada sisa dari penghasilan, sisa penghasilan sebesar 15 juta. Ini sudah bersih ya. Lah 15 juta ini zakatnya adalah 15 juta dikali 2,5%, sama dengan, coba kita hitung, 15 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 375.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, misalnya tadi saya contohkan, seseorang yang berprofesi menjadi seorang YouTuber dengan penghasilan per bulan 20 juta, pengeluaran per bulan 5 juta, sisa dari penghasilan ada 15 juta, maka dari 15 juta tersebut dikali 2,5%. Karena kadar dari zakatnya, zakat profesi adalah 2,5%. Ketemunya adalah 375.000 rupiah. Ini sangat sedikit sekali ya. Kalau nisabnya zakat profesi disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian, tentunya syaratnya hanya mencapai nisab saja, tidak syarat haul. Lah kecuali kalau nanti kita samakan nisabnya zakat profesi dengan nisabnya zakat perdagangan. Jadi perhitungannya begini. Nisabnya zakat perdagangan sebagaimana di video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah
sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas. Kalau dikonversikan, misalnya 1 gramnya seperti kemarin kita hitung seharga 750.000, maka ketemunya adalah, kita hitung, 750.000 dikali 85 sama dengan 60, di sini ya, 63.750.000. Kalau kita kiaskan nisabnya zakat profesi dengan nisabnya zakat perdagangan, adalah nisabnya 63.750.000 rupiah. Ini per tahun, ya, bukan per bulan, per tahun. Sehingga kalau seumpama kita hitung per bulan, tinggal dibagi 12. Kurang lebihnya sekitar 5.312.500. Artinya apa? Seseorang yang punya profesi tertentu dengan penghasilan bersih, ya, dengan penghasilan bersih setelah diambil dari pengeluaran totalnya adalah 5.312.500, maka orang tersebut punya kewajiban untuk membayar zakat profesi. Berapa zakatnya? Sama 2,5%. Untuk perhitungannya sama persis dengan yang di bawah, ya. Kalau zakat profesi sebetulnya mau disamakan nisabnya dengan zakat pertanian atau mau disamakan dengan nisabnya zakat perdagangan, itu untuk masalah dikeluarkannya zakatnya boleh setiap bulan, boleh juga setiap tahun. Itu diperbolehkan. Yang penting dihitung, ya, kalau sudah mencapai 1 nisab, apakah setiap bulan atau setiap tahun, dikeluarkanlah zakatnya. Yang lebih meringankan atau yang lebih mudah mana? Kalau menurut hemat kami, ya, zakat profesi dikeluarkan setiap bulan. Itu akan lebih ringan dan insya Allah akan lebih mudah. Sebab semakin banyak nilainya tentunya semakin banyak pula. Biasanya orang itu akan menjadi enggan. Maka seyogyanya zakat profesi itu dikeluarkan setiap bulan ketika mendapatkan penghasilan. Tentunya ketika mencapai pada nisabnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar selalu update video-video yang akan kami sajikan. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk orang-orang yang ikut berdakwah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.